Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ane mau melihat gameplay dari si Nemu Halloween ya. Jadi di sini tuh ada di turnamen punyanya si Hondari. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari ultimate-nya. Ultimate-nya itu kan satu kolom, kemudian bisa memberikan efek witch contract ya. Jadi witch contract itu sebelum musuh jalan, dia itu bisa menerima damage sebesar 1% dari maksimum HP Nemu untuk setiap 50 rage ya. Jadi semakin banyak rage pada musuh, maka semakin besar damage yang diterima oleh musuh. Kemudian kalau dia tuh udah berzanpa kuto, jadi setiap kali diaktifkan, maka teman kita itu bisa mendapatkan heal ya. Healnya itu sebesar 50% dari damage witch contract. Oke, di sini kita lihat dulu si Nemu masih kena stun, di sini masih ronde kedua. Nemu kita ini belum ultimate ya. Nemu punyanya si Hondari ini belum ultimate. Sedangkan di tim yang botak ini, yang gambarnya si Kaku, dia tidak membawa si Nemu. Oke, Orihime nge-heal, Aizen ultimate, kita lihat apakah ada yang mati. Ternyata damage-nya belum tembus ya. Masuki ronde kedua. Nah, habis ini si Nemu ultimate. Ketika si Nemu ultimate, kita bisa melihat damage dari ledakan si Nemu ini. Oke, Shinji ultimate. Oke, ini dia si Nemu ultimate ya. Dia ultimate ke Neliel dan juga ke si Hozukimaru. Nah, ketika nanti tim ini mau jalan, maka akan meledak ya. Dari witch contract itu akan meledak. Kita lihat damage-nya berapa. Wih, gila coy. Sumpah. Kalian bisa lihat ya. Si Neliel itu darahnya tuh hampir sekarat loh. Hampir sekarat. Karena tadi dari rate-nya si Neliel itu kan penuh. Makanya damage yang diberikan itu gede ya. Oke, dan sekarang kita coba lihat ulang ya. Jadi si Neliel dan juga si Hozukimaru itu terkena damage ya. Damage-nya itu 916.000. Waduh, gede amat. Kemudian 784.000. Wow, keren ya. Jadi semakin tinggi rate-nya, maka semakin tinggi damage yang dihasilkan oleh witch contract. Kemudian kalau udah berzanpa kuto, tim Nemu itu mendapatkan heal setengah dari damage witch contract-nya ya. Jadi damage witch contract-nya itu kan 916.000. Nah, itu ke heal ya. Ke heal setengahnya kan, setengah dari damage-nya. Kemudian kalau Nemu kalian itu udah berzanpa kuto, jadi witch contract-nya itu dapat 2 stack ya. Jadi bisa sampai 2 ronde. Tapi kalau belum berzanpa kuto itu cuma 1 stack doang. Jadi setelah dia itu meledak, ya udah hilang ya. Tapi kalau kita udah berzanpa kuto, ini lebih bagus sih. Jadi witch contract-nya itu bisa sampai 2 stack. Jadi ronde pertama meledak, kemudian di ronde selanjutnya dia tuh bisa meledak juga ya. Oke, di sini lanjut ke pertandingannya. Musuh sekarat. Oke, tinggal si Nemu ultimate lagi nih. Wah, malah ke situ lagi. Oke, ngurangin defense. Ayo si Renji ultimate. Lanjut oleh si Ulquara. Apakah mati? Oke, di sini udah ya. Tim dari si botak ini kalah dimenangkan oleh timnya si Hondari. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Di pertandingan ini kita mau melihat dari pasif bintang 4-nya si Nemu ya. Yang dimana dia tuh bisa mendapatkan efek ghost saat diaktifkan bisa memulihkan 25% dari max HP untuk unit yang hampir mati. Oke, kaji sini ultimate. Nah, ini belum mati karena masih bisa ketolong oleh pasifnya si Aizen itu sendiri. Oke, ketika si Tensa ultimate itu kan harusnya mati ya, tapi diselamatkan oleh si Nemu. Jadi kalau ghostnya itu udah diaktifkan kemudian kepake satu, maka si Nemu ini bisa mendapatkan efek pumpkin ya. Jadi efek pumpkin itu bisa meningkatkan reduce damage sebesar 5%, kemudian critical resist sebesar 10% untuk semua temannya. Jadi ketika pumpkinnya ini aktif, maka tuh kalian bisa lihat ya, timnya itu bisa mendapatkan reduce damage dan juga critical resist. Oke, dan di sini Aizen-nya itu masih bisa bertahan ya, masih bisa ketolong. Dan kita lihat apakah si Nemunya bisa ultimate. Semoga nggak ke-stun ya si Nemunya. Rage-nya penuh kah? Oke, rage-nya penuh ya, rage-nya penuh. Habis ini dia ultimate pastinya. Oke, si Nemu ultimate.
ngasih witch contract kedua orang ya. Oke, kedua orang. Jadi nanti ketika musuh jalan itu bisa nge-heal tim dia. Oke, lanjut. Gin Summer Ultimate. Oke, masih ronde 1 ya. Masih santai lah ronde 1. Jadi menurut Ane kalau sanggup berjalan Pakuto itu bagus lagi sih, lebih bagus ya. Oke, tuh kalian bisa lihat ya, tadi ke heal ya. Karena damage dari witch contract. Setengah damage dari witch contract akan dijadikan heal. Oke, masih ronde kedua. Orihime ya, tapi tetap bagusan si Orihime sih kalau dibandingin sama si Nemo. Tapi buat kita nge-counter KJ sini, ini sangat bagus ya. Si Nemo ini sangat bagus untuk nge-counter KJ sini. Jadi KJ sini itu agak sia-sia. Karena biasanya itu kan kalau di ultimate sama si KJ sini, lawan itu langsung mati sih. Jarang yang bisa hidup oleh ultimate-nya si KJ sini. Kalau timnya nggak bener-bener tebel, attackernya itu nggak bener-bener tebel, di ultimate sama si KJ sini itu biasanya itu langsung mati. Tapi dengan bantuan si Nemo bisa membuat tim kita, attacker kita itu nggak jadi mati ya. Oke, masih ada efek witch contract kedua orang. Nah, ketika meledak lagi tuh dapat heal lagi ya. Jadi kalau sanggup berjalan Pakuto mah nggak masalah sih, karena sangat berguna. Dari ultimate-nya itu bisa membuat tim kita itu nge-heal ya, dapat heal. Oke, tapi di sini belum bisa ultimate lagi. Udah memasuki ronde ketiga ya, udah masuki ronde ketiga. Belum ada yang sempat mati, belum ada yang sempat sekarat. Jadi witch contract-nya itu masih 1 ya. Efek ghostnya. Jadi efek ghostnya itu tinggal 1 lagi belum diaktifin, karena yang pertama tadi kan masih diaktifin 1. Jadi tinggal 1 lagi. Oke, kita lihat siapakah dari tim musuh yang akan mati ya. Dari timnya si Nemo ini kita lihat apakah ada yang mati. Kalau ada yang mati, kita lihat apakah terselamatkan oleh pasifnya si Nemo ini. Oke, nge-heal lagi. Ya, tetap rusuhan si Orihime sih sebenarnya. Karena kalau dia tuh sekali nge-heal, timnya langsung penuh lagi ya. Oke, tuh kalian bisa lihat ya. Ketika Nemunya mau mati, diselamatkan oleh pasifnya, oleh efek ghostnya. Kemudian tadi kalian bisa lihat dia itu dapetin reduce damage dan juga critical resist. Oke, tapi ini kayaknya udah habis ya, karena cuma 2 doang. Oke, masuk ke ronde keempat. Di sini udah habis ya. Jadi efek ghostnya itu udah habis karena cuma 2 doang. Kalau dia tuh berhasil ngebunuh dari efek ghostnya, maka dia tuh bisa mendapatkan 1 efek ghost lagi. Oke, jadi di sini si Haineko itu mati oleh efek witch contract-nya si Nemo ini ya. Jadi otomatis si Nemo ini bisa mendapatkan 1 efek ghost lagi, yang dimana itu bisa membuat 1 teman kita bertahan dari kematian. Oke, di sini belum ada yang mati ya. Kita lihat tadi kan udah dipakai 2 kali efek ghostnya, jadi otomatis habis. Nah, tadi kan udah mendapatkan 1 lagi tuh. Kalian bisa lihat ya, si Aizen itu nggak jadi mati. Tapi sayangnya itu untuk 1 orang. Dan di ultimate oleh si Tensa, ya rata ya, udah ya, bubar. Walaupun bisa menyelamatkan 1 orang, tapi kalau temen kita itu udah pada sekarat semua di ultimate oleh AOE, ya udah ya, tetap ya nggak bisa bertahan. Oke, jadi itu dia gameplay dari si Nemo Halloween. Jadi menurut Ane si Nemo Halloween ini benar-benar bagus ya. Apalagi ketika kita itu melawan single target yang damage-nya itu gede kayak si KJ sini, kemudian si Yoruichi Armor. Nah, itu bisa menangkal dari hero-hero itu, bisa menangkal dari damage hero-hero itu. Kemudian kalau dibandingin sama si Orihime, ya tetap bagusan si Orihime ya. Karena Orihime juga bisa mendapatkan efek yang hampir sama kayak pasifnya si Nemo. Tapi ketika dia itu nggak mati ya. Tapi kalau di ultimate langsung mati, ya nggak bakal bisa aktif. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.